menyampaikan makalah tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Di dinasti Umayyah, nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu seorang dari pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya Hasyim bin Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Ia memang memiliki unsur-unsur kualifikasi yang perlu untuk berkuasa di zaman jahiliyah itu, karena ia berasal dari keluarga bangsawan serta mencukupi kekayaan dan mempunyai seluruh orang putra yang terhormat dalam masyarakat. Dinasti bin Umayyah berkuasa selama 90 tahun sejak 41 Hijriah sampai 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri dinasti bin Umayyah. Itu juga khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah. Namanya disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepada negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasanya yang bijaksana, politik, dan mengagumkan. Baik, selanjutnya B. Para Khalifah Dinasti Umayyah. Khalifah Muawiyah merupakan khalifah pertama dari 14 khalifah Bani Umayyah, dan 4 orang khalifah di antara mereka memegang kekuasaan selama 70 tahun. Mereka itu ialah yang pertama Muawiyah, yang kedua Abdul Malik, yang ketiga Al-Walid, dan yang keempat Hisham. Adapun yang 10 orang lainnya hanya memerintah selama 21 tahun. 35 di antaranya 14 orang khalifah Bani Umayyah, sebagian khalifah memiliki pengaruh yang kuat dan sebagian lagi merupakan khalifah-khalifah yang lemah. C. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini dalam bidang administrasi. Misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tambuk pimpinan dinasti Umayyah. Pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. D. Kehancuran dinasti Umayyah. Hisham bin Abdul Malik meninggal. Khalifah Bani Umayyah selanjutnya bukan hanya lemah tetapi juga memiliki moral yang buruk. Hal ini semakin memperkuat golongan oposisi. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah melarikan diri ke Mesir. Ia ditangkap dan dibunuh di sana. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silahkan. Baiklah, kenalkan nama saya Muhammad Qaddas dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7, yaitu pertanyaannya, apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah? Saya Salsabillah akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad. Pertanyaannya itu, apa latar belakang berdirinya dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan gubernur Syam atau Suriah, mendirikan dinasti ini setelah konflik politik dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada perjanjian damai. Damaskus dipilih sebagai ibu kota karena lokasinya yang strategis sebagai pusat perdagangan dan politik di kawanan besar, serta infrastruktur yang sudah berkembang. Saya akan soal kelompok 7. Apa saja pencapaian penting Daulah Umayyah di bidang ilmu, pengetahuan, dan seni? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sarepah dengan pertanyaan yaitu apa saja pencapaian penting Daulah Umayyah di bidang ilmu, pengetahuan, dan seni. Ada beberapa kemajuan diantaranya yaitu yang pertama dalam arsitektur pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus, salah satu karya arsitektur Islam tertua dan termegah yang menimbulkan perpaduan seni Islam dan Bizantium. Yang
Yang kedua yaitu dalam segi administrasi, pengembangan sistem administrasi yang terorganisir, termasuk penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu pada bidang keilmuan, memulai tradisi penerjemahan teks-teks Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab yang telah menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Intan Putri Sasmita, ingin bertanya kepada kelompok 7. Apa faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus? Terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan dari Intan Putri, yaitu apa faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus? Yaitu beberapa faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah adalah yang pertama ketidakpuasan internal atau kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif terhadap non-Arab. Yang kedua, pemberontakan Abbasiyah, yaitu dinasti Abbasiyah berasal dari pengaruh dukungan dari beberapa kelompok yang tidak puas dengan pemerintah Umayyah. Yang ketiga adalah kelemahan pemimpin akhir. Beberapa khalifah terakhir Umayyah tidak dapat mengelola pemerintah secara efektif dan cerdas dan menghadapi tantangan dari dalam maupun luar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.